Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 418. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dia adalah anakku. Akui saja salahmu. Anakku telah tumbuh besar dan aku bahkan belum pernah memukulinya sekalipun. Siapa yang menyuruhmu memukuli anakku seperti ini? Istri Herman menolak. Sial. Semakin dia mengumpat, semakin bersemangat dia jadinya. Dia sebenarnya bergegas ke Aditya, mengangkat telapak tangannya. Istri Herman hendak menamparkan wajah Aditya. Hentikan, berhenti main-main, Dirga berteriak saat ini, menghentikan istri Herman. Istri Herman kaget, apalagi Dirga masih sangat berwibawa dalam keluarga ini. Bahkan wanita galak seperti istri Herman pun sedikit takut pada Dirga. Ayah, apa kamu tidak mendengarnya tadi? Dia secara pribadi mengakui bahwa dia memukuli rival. Orang yang tidak tahu malu ini. Mengapa dia memukuli anakku? Istri Herman meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak dengan marah. Sebaiknya kamu menjaga mulutmu. Aditya masih tenang, tetapi ekspresinya menjadi gelap. Sudah tidak sopan lagi. Apa yang bisa kamu lakukan? Sialan. Pukul saja anakku. Istri Herman berteriak pada Aditya. Dirga melihat ini terlalu keterlaluan. Dia berdiri dari sofa dan memberitahu semua orang apa yang telah dilakukan rival. Akhirnya, Dirga berkata kepada istri Herman, apakah kamu mengerti masalah ini? Aditya sudah seharusnya mukuli rival, dan rival benar-benar pantas dipukul. Ayah, rival adalah cucumu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Istri Herman berkata kepada Dirga tidak yakin, lalu berbalik untuk menatap Aditya dan memarahi. Kamu pecundang. Jangan berpikir kamu telah berbalik sekarang. Kamu tidak menganggap kami serius lagi. Menurutku kamu akan melakukannya selalu sia-sia. Haha. Siapa kamu? Orang seperti apa yang saya perlukan untuk didefinisikan olehmu? Aditya mencibir. Dia tidak ingin memberikan wajah apapun kepada istri Herman. Apa-apaan ini? Istri Herman sangat marah hingga hatinya sakit. Dan dia mengangkat tangannya ingin memukul Aditya. Saudariku, apa yang kamu lakukan? Bukankah ayah baru saja mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Aditya? Itu karena rival yang bertingkah seperti monster. Bagaimana mungkin kita tidak memberinya pelajaran? Pada saat ini, Dahlia, tidak seperti biasanya, bergegas mendekat dan memeluk pinggang istri Herman, berkata dengan lantang. Satu kalimat mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka Dahlia bisa mengatakan hal seperti itu. Aditya tidak menyangka Dahlia benar-benar akan berbicara mewakilinya. Sepertinya matahari benar-benar terbit di barat. Dahlia bahkan memperhatikan Aditya secara khusus. Melihat tatapan bingung Aditya, Dahlia merasa cukup senang. Dia punya rencananya sendiri. Jika dia menyenangkan Aditya dengan cara ini, akan lebih mudah untuk membuat permintaan apapun selanjutnya. Kakak kedua, Aditya adalah menantumu. Jadi kamu harus berbicara mewakili dia, kan? Tolong jelaskan kepadaku bahwa menantumulah yang memukuli putraku. Dan aku harus mengatakan ini. Istri Herman berkata dengan lantang kepada Dahlia. Oh, apa yang terjadi? Kita semua adalah satu keluarga. Dan keharmonisan adalah hal yang paling penting. Dahlia membujuk istri Herman. Ya, Bibi. Kakek juga mengatakannya. Rival melakukan terlalu banyak kali ini. Jadi jangan terlalu marah. Farah juga datang untuk membantu ibunya membujuk istri Herman. Dia juga ingin membantu Aditya keluar dari masalah. Bang, siapa sangka, istri Herman tiba-tiba menamparkan wajah cantik Farah 2 kali. Wah, Farah dipukul dengan keras. Sangat menyakitkan hingga dia hampir menangis. Tangan istri Herman cukup kuat dan dia memukul wajah Farah hingga merah dan bengkak. Apakah kamu di sini untuk berbicara mewakili Aditya? Apakah kamu memenuhi syarat?
Istri Herman menyesapnya dengan marah dan menunjuk ke muka Farah. Wanita ini tidak memukul Aditya, tetapi sekarang dia mengoperasi Farah. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Aditya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Melihat istrinya dipukuli, Aditya langsung menjadi marah. Bang 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 bang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aditya menjambak rambut istri Herman. Keempat tamparan menyambutnya. Ya Tuhan. Istri Herman menjerit kesakitan sebelum dia pulih. Aditya menamparkan wajahnya lebih dari selusin kali. Takut menghajar wanita jalang ini sampai mati, Aditya hanya menggunakan 80% kekuatannya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi istri Herman juga tidak tahan. Giginya tanggal dan wajahnya melotot seperti roti kukus. Ledakan. Aditya mengusir istri Herman. Bibi macam apa ini? Orang tua seperti ini tidak pantas dihormati. Ya Tuhan, kamu bisa memukulku sampai mati. Teriak istri Herman sambil menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menutupi perutnya. Kamu bajingan, apakah kamu akan memukuli bibimu? Herman sangat marah sehingga dia bergegas ke Aditya dan mengutuk. Jika kamu berbicara lagi, aku akan memukulmu juga. Wajah Aditya muram, dan dia tidak ingin dimanjakan oleh siapapun sekarang. Herman takut dengan momentum Aditya. Dia berbeda dengan istrinya. Istrinya tidak tahu seberapa tinggi dan tinggi langit, tapi dia tahu. Sekarang Aditya adalah seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Meski penuh amarah, Herman tidak berani marah lagi. Menatap Aditya, dia sangat marah hingga perutnya hampir meledak. Apakah itu sakit? Aditya membelai wajah Farah dengan penuh cinta, merasa sangat tertekan. Aku baik-baik saja. Aditya, jangan pukul siapapun lagi. Farah menghela nafas pelan dan menasihati Aditya. Bagaimanapun, Aditya baru saja memukuli istri Herman dengan sangat kejam, dan Farah sangat takut Aditya akan menghancurkannya. Faktanya, gigi tersebut sudah patah, dan istri Herman kehilangan 3 gigi besarnya. Herman, kamu tidak berguna. Aku dipukuli sampai mati oleh pecundang ini. Kamu bahkan tidak berani bersuara, kan? Istri Herman bangkit dari tanah dan menutupi wajahnya saat dia memarahi Herman. Herman menahan nafas dan marah. Dia tidak berani menyentuh Aditya, dan dia akan dimarahi oleh istrinya. Dia hampir depresi sampai mati. Kamu bisa tenang sebentar. Herman menatap tajam ke arah istrinya dengan tajam. Meskipun istri Herman sangat marah, dia tidak berani menantang Aditya lagi. Dia menatap tajam ke arah Aditya dan Farah. Aditya melihat ekspresi mati istri Herman saat ini, tetapi dia tidak ingin berdebat dengan wanita jalang ini lagi. Saat Dirga melihat keributan seperti ini, dia merasa sangat marah. Orang tua itu melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi, dan dia sangat kesal pada istri Herman. Apalagi menantu perempuannya terlalu agresif. Dia justru berani memukul Farah di depan Aditya. Bukankah ini mencari perkelahian? Untungnya, mereka ada hubungannya. Jika tidak, Aditya bisa memukulinya sampai mati. Dirga memikirkan hal ini dan berkata dengan keras, jangan main-main lagi. Kita semua adalah satu keluarga. Apakah kalian tidak bisa harmonis? Ayah, kamu tidak peduli dengan Aditya, kata Herman dalam suara rendah, sangat kesal. Percaya diri, kamu harus menjaga istrimu dengan baik. Dirga memarahi. Herman tidak berani berkata apa-apa lagi dan hanya bisa berdiri di sana sambil menahan napas. Bahkan jika kekacauan mereda, Nurul dan yang lainnya melihat bahwa Dirga baik-baik saja. Dan setelah duduk beberapa saat, mereka semua pergi. Farah, biarkan Aditya mengantarku dan Anjani pergi. Oke. Dahlia bergumam pelan kepada Farah setelah tiba di bawah. Farah langsung tahu ada yang tidak beres dengan ibunya. Farah sangat mengenal ibunya, dan dia merasa ada yang aneh dengan ibunya. Tingkahnya tidak biasa hari ini. Bersambung.